Selamat malam, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sebelum menikmati istirahat malam kita di malam ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini akan diambil dari bacaan Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-32. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami pada malam hari ini datang duduk diam di hadapan-Mu untuk menyiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, karena kami rindu sekali akan firman. Tuhan sertai kami dan Roh Kudus-Mu agar apa yang akan kami baca, apa yang kami renungkan di malam hari ini menjadikan roti kehidupan yang kekal bagi kami. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan Injil Yohanes yang ke-13, artinya Injil Yohanes pasal 13. Dan kita akan bersama-sama membacanya ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-32. Dan saya akan membantu Bapak Ibu Saudara membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya pada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua
yang mau mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini memang sudah sangat familiar, atau cerita ini sudah sangat familiar bagi kita semua, terutama orang-orang yang percaya. Mungkin diawali dari sekolah minggu sampai kegiatan-kegiatan remaja, pemuda, sampai terutama pada saat Prapaskah kita sering dibacakan atau mendengar bacaan ini. Namun di sini saya akan lebih mengambil tokoh-tokoh yang perlu, yang berperan penting di sini. Saya mengambil dua tokoh yang penting di sini, adalah yang satu Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang kedua adalah si Yudas Iskariot. Kita kalau membaca atau mendengar namanya Yudas, tentu kita sudah ada di benak kita atau di mindset kita, wah ini mesti orang jahat. Itu yang ada di benak kita. Dari mulai sejak kita masih kanak-kanak, kita tuh mindset kita sudah disetting sedemikian rupa, Yudas adalah orang yang pengkhianat. Ya, mungkin lebih vulgarnya adalah si penjual Yesus. Hanya dengan uang 30 keping, dia rela menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengejar-ngejarnya, yaitu orang dari Roma. Bapak Ibu Saudara, Yudas, kalau kita lihat dari cerita-cerita atau di kitab suci, itu terlihat jarang sekali kita dapatkan adanya percakapan antara Yesus dan Yudas. Jarang sekali adanya suatu ungkapan-ungkapan, pertanyaan-pertanyaan dari Yudas kepada Yesus, tidak seperti murid-murid yang lain. Mungkin kalau kita baca, mungkin sering kita ada komunikasi antara Petrus dengan Yesus, mungkin Simon dengan Yesus, mungkin antara Matius dan lain-lainnya, murid-murid yang lainnya itu sering kita jumpai. Ini menunjukkan bahwa antara Yudas dan Yesus itu kurang ada kedekatan secara emosional, kurang ada kedekatan secara rohani, secara pribadi. Itu kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira bagaimana antara hubungan Yudas dan Yesus itu. Sekalipun Yesus itu menunjuk sendiri, mengambil sendiri Yudas itu sebagai muridnya. Apalagi Yudas dipercaya memegang kas dalam pelayanan Yesus itu. Makanya tadi ada sebagian dari muridnya itu yang menanyakan atau diperkirakan, jangan-jangan Yesus ini menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu perlengkapan, apakah perlengkapan roti, apakah perlengkapan anggur yang lain untuk pelaksanaan perjamuan. Itu yang ada di benak murid-murid Yesus yang lain. Pada saat Yudas sesaat setelah menerima roti yang telah dicelupkan dalam anggur dari Yesus Kristus, maka Yudas bergegas pergi. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ini ada sesuatu yang sudah ada rasa perasaan yang tidak enak. Dan apakah Yesus tidak tahu kalau memang pada saat itu atau sebentar lagi Yudas akan menjual Yesus? Oh, tahu. Tahu, seperti yang kita baca tadi, ada. Yesus tahu. Setelah ditanya oleh Petrus,
yang di sebelahnya itu kita perkirakan adalah Yohanes ya, ada kedekatan itu. Maka Yesus mengatakan bahwa yang akan atau yang diduga akan melakukan pengkhianatan adalah yang saya berikan roti yang sudah saya celupkan. Itu berarti Yesus sudah punya perasaan. Sudah tahu, jadi itulah keilahian Yesus. Itu sepintas deskripsi daripada seorang Yudas. Nah sekarang kita bandingkan dengan Yesus sebagaimana yang kita ketahui. Yesus juga kita sudah terlalu amat sangat dan harus familiar terhadap Yesus ini. Minimal kita bisa mengatakan siapa Yesus itu. Ya, jelas orang mesti mengatakan apa sama teman-teman kita atau kita semua mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, Tuhan betul. Tapi yang jelas Yesus itu adalah 100% manusia. Selain Tuhan, Yesus juga 100% manusia. Dia seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang sama dengan kita. Hanya bedanya, dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah berbuat kejahatan. Dan dia mengemban misi yang lain, yaitu misi kemesiasan di dunia ini. Selain itu juga Yesus adalah 100% Allah. Kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ya, ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus selain 100% manusia yang bisa disalib, bisa dibunuh, bisa dipukul, bisa dihajar, bisa mati. Itu yang mati, yang dibunuh, yang dihajar itu adalah sisi kemanusiaannya. Kalau keilahiannya tidak bisa. Jadi kadang-kadang banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan kok mati, nah, Tuhan kok dibunuh, Tuhan kok disalib, kok nggak bisa turun, Tuhan kok mati, tidak bisa bangun lagi. Nah, sesaat itu. Tapi setelah itu kan kenyataan Tuhan kan bisa balik-balik lagi. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan orang yang belum mengenal siapa Yesus, yang belum mengenal Injil Kristus. Pertanyaan-pertanyaan itu wajar karena mereka belum mengenal. Tapi yang jelas Tuhan Yesus adalah selain 100% manusia juga 100% Allah. Ya, sebagian bukti adalah seperti yang saya sampaikan tadi, 1 Yohanes ayat 1. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, di sini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, sekalipun Yudas Iskariot murid Yesus itu sudah mati gantung diri katanya ya, mati 2000 tahun lebih yang lalu, sisi Yudasnya, manusia Yudasnya itu sudah mati 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi bukannya tidak mungkin sifat-sifat atau sikap-sikap Yudas itu masih membekas dan justru banyak orang yang masih terinspirasi dengan Yudas-Yudas ini. Artinya sikap Yudas itu sampai sekarang masih ada. Dan itu lebih bahaya daripada Yudas juga. Daripada apa yang dilakukan Yudas pada waktu itu. Warisan sifat Yudas seperti yang saya ceritakan itu tadi adalah masuk ke dalam kehidupan manusia. Baik dalam kehidupan kita yang paling sederhana, paling kecil dalam keluarga.
Dan kehidupan kita sebagai sosial masyarakat, kita ada di tengah-tengah masyarakat kita. Baik itu dalam bentuk organisasi, mungkin kita sebagai sosial masyarakat mungkin ikut organisasi dimanapun kita berada. Tidak hanya organisasi di masyarakat, bahkan di dalam gereja. Bukannya tidak mungkin Yudas, artinya dalam arti sifat-sifat Yudas itu bisa masuk. Ini yang perlu kita waspadai. Yang kita perlu antisipasi adalah masuknya sifat-sifat Yudas yang dulu yang dilakukan Yudas terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu mewarisi pada kehidupan kita. Itu yang lebih kita takutkan, kita khawatirkan. Karena bukannya tidak mungkin dalam kita hidup sehari-hari sebagai manusia, tentu kita berhadapan dengan suatu kehidupan masyarakat yang tidak hanya lurus-lurus, dalam arti kita tidak pernah mengalami suatu permasalahan, kekurangan atau kepedihan atau suatu hal yang lain yang membuat kita kecewa. Dalam kondisi kita tidak kecewa, mungkin sifat Yudas ini mungkin bisa. Tapi juga tidak jaminan. Ada orang yang tidak kecewa juga bisa melakukan kegiatan Yudas ini di dalam lingkungannya. Seperti kalau kita melihat ya, mungkin kita bisa mengambil contoh kalau kita sering melihat mass media, baik itu cetak maupun elektronik. Orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berperangai jahat atau orang berbadan kekar, sangar. Tidak. Itu hanya sebagai gambaran kalau orang jahat itu biasanya wajahnya seperti ini, kelakuannya seperti ini, perangnya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Itulah gambaran umum. Tapi di era sekarang ini yang lebih parah adalah justru Yudas-Yudas ini mengilhami atau mewarisi orang-orang yang berpenampilan seakan-akan agamis, penampilannya seperti orang yang soleh, akan memakai atribut-atribut keagamaan. Ini saya tidak menunjuk dari satu agama, tapi semua agama. Kadang-kadang kejahatan ini dilakukan oleh semua agama. Agama tidak ada yang mengajarkan tidak baik, tapi itu adalah orang-orang yang sok soleh, sok beriman, yang sering memanfaatkan kegiatan agama untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Yudas dengan menjual Yesus itu adalah memanfaatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan yang lebih besar. Mereka memakai agama dipakai untuk memprovokasi, mereka mengecoh seakan-akan dia orang yang baik, padahal mereka kadang-kadang tergiur dengan godaan-godaan duniawi. Seperti kita contoh, ya mungkin sudah tidak asing lagi karena setiap hari kita sering mendengar seorang koruptor. Koruptor itu tidak dilakukan oleh orang yang berbadan kekar, yang sangar, yang mungkin hitam menakutkan, tidak, tapi pakai dasi. Itulah kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berperangai Yudas, yang diwarisi oleh Yudas. Dan sampai sekarang ini masih saja berlangsung. Apakah dia itu tidak beragama? Tidak, dia tidak beragama. Apakah dia bukan orang Kristen? Dia orang Kristen, banyak yang ada. Jadi kita jangan mendiskreditkan salah satu golongan orang atau agama tertentu, tapi kita adalah secara umum Yudas itu bisa mengilhami, bisa merasuki pikiran-pikiran yang tadinya orang tidak bisa berbuat atau tidak ada kesempatan berbuat jahat, tapi mereka bisa berbuat jahat. Karena apa? Ada kesempatan, ada niat, maka kejahatan itu bisa dilakukan. Seperti kita dulu
televisi swasta itu sering ingat adanya kejahatan timbul karena kesempatan dan niat. Nah itu. Jadi walaupun kita pakai dasi, walaupun kita pakai jubah kebesaran, tapi saat itu ada kesempatan, ada niat, segala sesuatunya yang bersifat Yudas akan tetap bisa dilakukan. Karena apa? Karena mereka mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama juga mengingatkan, termasuk saya, mari kita untuk menjauhi sifat-sifat Yudas itu. Kita jangan sampai kita terseret ke dalam arus keyudasan, walaupun kita dalam kehidupan kita yang sulit sekalipun, pahit sekalipun. Lebih-lebih dalam suasana corona ini tidak ada orang yang mengatakan hidup ini sulit. Tapi kita tetap tenang dan teguh dengan iman Kristus, dengan kita mengambil keteladanan Kristus, mencontoh keteladanan Kristus, kita mampu melawan Yudas-Yudas yang akan menyerang kita. Ingat bahwa hanya kekuatan Kristus, kekuatan iman Kristus yang mampu menangkal kegiatan-kegiatan niat-niat jahat itu. Di luar itu tidak bisa, tidak ada kemampuan, karena dalam Yesus Kristus kita dikuatkan, karena Yesus adalah penolong kita yang teguh. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati.